Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sahabat sejati akan saling mengoreksi bila perlu. Dia tidak mendiamkan yang salah, tetapi datang menunjukkan apa yang benar. Ia menyadari bahwa nasihat Injil adalah tindakan kasih tanpa kurang. Mencintai dan mengasihi bukan berarti membiarkan dan membenarkan apa yang salah dan kita pun melihatnya, padahal kita tahu apa yang benar. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, sungguh terpujilah Engkau yang telah memanggil nama kami. Semoga dengan berpegang pada sabdamu di dalam persiaran hidup kami, semakin kuatlah iman kami untuk terus-menerus memohon rahmat Roh Kudus dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan yang akan terjadi di setiap lembaran kehidupan yang kami jalani dalam menapaki persiaran di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan saya pada sebuah ungkapan orang bijak. Dia mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pilihan, dan ketika kesempatan itu telah berlalu, kita tidak bisa mengulangnya. Maka jika ada kesempatan yang diberikan kepada Anda, saya, serta kita semua, bijaklah di dalam memilihnya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dia memberikan sebuah gambaran di mana dunia menarik manusia ke tingkat yang paling rendah, yaitu kepuasan daging. Dan roh menarik manusia kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu kebahagiaan yang sejati, yaitu persatuan Anda, saya, serta kita semua dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman memilih dan diberikan suatu kebebasan antara binasa bersama dunia atau selamat bersama roh. Beranikah kita di setiap perjalanan hidup kita bersikap bijaksana? Apakah Anda, saya, serta kita memilih untuk mengejar kebahagiaan duniawi yang sifatnya sementara saja? Ataukah kita memilih kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Sang Sumber kehidupan? Memilih bukanlah hanya sekedar saya memilih untuk bijaksana dan hidup bahagia. Tentu ada usaha yang harus mengikuti atas pilihan yang kita ambil. Seringkali kita jatuh dan kita menderita karena kita berhenti pada pilihan. Dan seringkali kita puas ketika kita mendapatkan apa yang menjadi pilihan kita. Tetapi kita lupa ketika kita mencapai apa yang kita pilih, kita lupa untuk berkomitmen mempertahankannya atau menjuatnya lebih baik dan menjadikan pilihan kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Ada hal yang menarik untuk kita refleksikan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan sama sekali tidak menyebut kata menggerutu atau mengeluh
Dia mengatakan jika ingin mendapatkan sesuatu, carilah, berusahalah, satukanlah segala usaha kita dengan doa. Dan doa tidak mungkin menjadi terwujud ketika kita hanya berdoa dan duduk diam saja tanpa melakukan sebuah usaha. Yesus mengatakan pada kalimat pertama, mintalah maka kamu akan diberi. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus meminta kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan, agar apa yang kita minta itu dituruti. Maka lakukanlah sebaik mungkin apa yang menjadi bagian dari Anda, saya, serta kita semua sebagai orang manusia, sebagai pribadi manusia. Kita juga diajak untuk mencari, maka kita akan mendapatkan. Kalau hanya sekedar meminta dan duduk diam, maka kebaikan itu tidak datang. Maka kita harus mencari. Entah caranya dengan belajar, membaca buku, membaca firman Tuhan, membaca pengetahuan yang tentu membawa kita kepada kebaikan. Tetapi seringkali kita justru mendengarkan apa yang berasal dari sesama kita dan memuaskan keinginan dan pengetahuan kita, akhirnya kita membenarkan itu. Padahal itu adalah sesuatu yang membuat kita jauh dari Sang Pemilik kehidupan. Maka kita pun diajak agar kita berani mengetuk pintu hati Tuhan. Artinya kita memerlukan sikap kerendahan hati, di mana dari hari ke hari, selain kita memohon, selain kita mengetuk pintu hati Allah, maka dengan rendah hati kita terus berusaha. Jangan berpikir karena kita melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, lantas ada kewajiban Tuhan harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita di dalam dunia. Kita diajak untuk senantiasa menyadari, beriman itu bukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Beriman dengan cara menjawab panggilan Tuhan dengan jawaban ya, bukan berarti kita cukup mengatakan ya tanpa melakukan sesuatu. Kita diajak untuk senantiasa mencari jalan keluar, senantiasa berusaha. Dan di dalam usaha dan mencari solusi, kita pun harus berani untuk dengan rendah hati melibatkan Tuhan di dalam setiap karya, tugas, dan tanggung jawab kita. Agar kita dijauhkan dari kata dan sikap sombong yang seringkali justru membuat kita tidak sadar siapakah kita di hadapan Dia, Sang Pemilik kehidupan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di mana ada keyakinan, disitulah kita akan melihat secercah harapan. Maka jika ingin mengungkap dan menghadirkan rahasia Allah, belajarlah dengan rendah hati, carilah dengan bijaksana, berhentilah mengeluh, tetapi lakukanlah dengan sebaik yang bisa kita lakukan seturut firman-Nya di setiap lembaran kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.